Ini saya Mayor Sintia Putri kembali menyapa Anda dalam program acara Bicara Lampung. Pemirsa, Bicara Lampung kali ini mengangkat tema tentang mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Pemirsa, seperti kita ketahui, persoalan kerusakan jalan akibat angkutan kendaraan bermuatan lebih ini menjadi polemik yang selalu menjadi alasan percepatan kerusakan jalan yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga perlu adanya upaya bersama dalam mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan yang berlebih. Nah, lalu seperti apa sinergi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat serta pengawasan DPRD Provinsi Lampung? Kita akan membedahnya dalam dialog kali ini, ya ini Bicara Lampung. Tepat sekali sudah ada narasumber yang sangat luar biasa bersama kita semua di studio Radar Lampung TV. Begitu kita sapa terlebih dahulu, ada 4 narasumber yang sangat luar biasa bersama kita semua sekarang ini, dan itu akan membahas tema kita yang lumayan masyarakat gelisahkan ya Pak Bu ya. Kita sapa terlebih dahulu, ya ini ada dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Mardiana STMT. Siang Mbak Mary. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Baik, sehat ya. Sehat. Sangat bugar sekali senyumannya. Perjalanan ke radar tadi aman Ibu? Aman. Aman, belum terkena Masih terkondisi. Masih terkondisikan, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ya ini anggota Komisi 4 juga DPRD Provinsi Lampung, ya ini Pak Sodi Setiawan STMH. Ya. Halo Pak, Ya, bagaimana halo. kabarnya? Ya, baik Mbak Mary. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Pak, menuju ke radar tadi aman juga? Aman, dari Menggala. Waduh, luar biasa dari Menggala ini ke Ya. radar Lampung ya. Ya. Tapi aman ya Pak? Aman, ya, aman. perjalanan kita. Alhamdulillah sudah siap untuk membahas tema kita hari Ya, ini. insya Allah. Insya Allah. Dan selanjutnya ya ini narasumber kita ada Pak Kadisub Provinsi Lampung, ya ini Pak Bambang Sumbogo SEMM. Halo Pak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah sehat Mbak. Masih semangat ya Pak? Masih. Alhamdulillah masih Terus. semangat. Ya selanjutnya ya ini narasumber kita dari BPTD 2, ya ini Bapak Bahar Latif STMT. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. para pemirsa Radar Lampung. Ya, selamat siang juga. Sehat juga tentunya ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah sehat semua, bugar-bugar semua ini Amin. narasumber kita semua yang akan membahas tentang mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Nah pemirsa, mungkin kita langsung saja membahas ini, tapi membahasnya lebih dasar terlebih dahulu. Mungkin kita awali dengan bertanya dengan Pak Kadisub dulu nih, keadaannya ya Pak ya. Seperti apa nih persoalan kendaraan bermuatan berlebih ini yang memicu percepatan kerusakan jalan di Lampung? Apalagi Lampungnya sempat viral ya Pak kemarin, dengar-dengar ya. Karena masalah jalanan ini gimana Pak? Ya. Terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radar TV. Memang betul Mbak, jadi memang bahwa kerusakan jalan ini memang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Memang salah satu faktornya adalah karena muatan lebih. Di samping memang ada faktor perencanaan jalan, kemudian faktor lingkungan, faktor drainase dan sebagainya. Ini juga menjadi penyebab. Namun memang muatan lebih ini dampaknya membuat damage faktor yang sangat tinggi terhadap kerusakan jalan. Bisa diilustrasikan bahwa di Indonesia ini kelas jalannya berbeda-beda. Ada kelas jalan 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas ini terkait dengan daya dukung jalan. Sehingga ketika kendaraan yang memang beban berat seharusnya tidak melintasi jalan-jalan yang memang statusnya adalah jalan-jalan kelas rendah. Nah ini yang terjadi di kita, bahwa dari Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera ini ada kelas jalan yang kelasnya sangat tinggi seperti jalan tol. Kemudian jalan nasional itu juga kelas 2, dan yang kelas 3 itu kelas jalan provinsi dan kabupaten kota. Namun memang kita ini semenjak Undang-Undang LLAC 365 dirubah Undang-Undang 14 tahun 92 ya. 92, sekarang Undang-Undang 22 tahun 2009. Itu kebijakan operasi angkutan barang itu tidak dibatasi lagi. Kalau dulu angkutan barang itu berdasarkan trayek seperti bus. Namun karena dunia ini terus berkembang, industri berkembang di mana-mana. Bahkan kan sekarang banyak home industry ya. Industri ini ada yang lokasinya di jalan nasional, ada di jalan provinsi, ada di jalan kabupaten. Akhirnya angkutan barang kalau dibuat trayek tidak efisien. Karena kan angkutan barang lebih pada door to door. Door to door dalam artian pabrik ke pabrik atau sumber
industri ke eh, tempat perdagangan, akhirnya tidak bertrayek, sehingga ini harusnya diikuti dengan lintasan-lintasan kelas jalan tadi. Kelas jalannya ada yang variasi, kelas 3, kelas 2, kelas 1, namun mobilnya ngelewatin semua. Nah, ini yang akhirnya beberapa ruas jalan tidak kuat menampung daya dukung kendaraan yang lebih besar. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, memang banyak kendaraan-kendaraan sekarang ini tonasenya atau angkutannya melebihi dari jumlah berat yang diizinkan. Kita tahu ada yang namanya buku KIR atau buku uji kendaraan. Itu sebenarnya kalau ini ibaratnya itu Al-Qur'annya lah untuk kendaraan. Itu spek teknisnya ada di situ. Berapa sih berat yang diizinkan yang boleh dimuat? Di situ juga ada berat kosong kendaraan, kemudian ukuran bak, tinggi bak dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang kondisi ada, mereka membawa muatan melebihi dari yang diizinkan. Kemudian ada faktor lagi, kenapa terjadi overloading itu karena merubah dimensi. Jadi dari pabrikasi ketika di karoseri itu panjangnya, misalnya panjang sumbu tunggal itu nggak boleh lebih dari 12 meter. Namun kenyataannya sasisnya ditambah, baknya jadi nambah, biar kapasitasnya nambah. Tinggi baknya ditambah juga. Nah, kalau Mbak lihat di sini di Lampung, kalau melihat dump truck yang warna kuning-kuning orange itu tambah tinggi, itu nggak boleh. Itulah contoh kasus dia menambah dimensi sehingga dia bisa memuat banyak. Karena muat banyak inilah yang akhirnya dia melebihi dari jumlah yang diizinkan. Sehingga faktor-faktor inilah yang memang berpengaruh dan akhirnya membuat jalan menjadi rusak. Tinggi, Mbak, ketika memang dimensi itu harus ditambah, boleh-boleh saja. Namun ini untuk kendaraan-kendaraan yang seperti kontainer, harus sumbunya diperbanyak. Sehingga beban ke jalan itu merata. Agak kita menganut asas sumbu. Ketika Fuso yang bannya hanya depan sama belakang, itu sasisnya 2, beda dengan tronton yang belakang ada sasis double sama depan. Ini bebannya akan merata sehingga tidak merusak. Sama ketika kontainer, Mbak lihat di lapangan, kenapa kontainer itu bannya banyak betul. Nah, ini untuk biar tekanannya ke jalan merata sehingga tidak melanggar. Bahkan orang kan kadang itu truknya besar sekali, ngelanggar enggak? Ya enggak, karena memang sumbunya banyak. Nah, itu beberapa faktor yang memang menjadikan yang ada saat ini, termasuk kemarin yang viral ya. Jadi jalan-jalan nasional kita ini sekarang banyak dilintasi mobil-mobil overloading yang saat ini terlihat di lapangan adalah batu bara. Kemudian pasir yang ada di lumbung-lumbung pasir di Lampung Tengah, Lampung Timur dan sebagainya. Nah, inilah yang memang salah satu memicu terjadinya kerusakan jalan, dan memang ada faktor juga jalan memang sudah lama tidak diperbaiki. Nah, ini salah satu faktor ya. Kalau umur rencana jalan kan biasanya kalau aspal ya 5 tahun, kalau rigid 10 tahun. Nah, namun kalau sudah bertahun-tahun nggak diperbaiki, ya pasti ketika dilewati beban berat akan semakin menambah rusak. Terima kasih. Oke Pak, sebelum kita beralih ini menarik juga Pak. Kita kan sering ya, memang kita sebagai masyarakat suka melihat mobil yang muatannya berlebih, sedangkan kelasnya berbeda-beda ya tadi apa yang disebutkan. Nah, itu gimana Pak? Untuk pengemudinya atau kendaraan itu mendapatkan sanksi nggak sih Pak? Kita pengen tahu juga ya sebenarnya. Ada nggak sih Pak sanksi atau teguran untuk mereka? Karena kan itu berimbas juga kepada jalanan ya Pak ya. Kita kan menikmatinya bersama. Itu gimana Pak untuk mereka? Jelas di undang-undang disebutkan bahwa muatan lebih ini sanksinya saat ini berupa sanksi tilang. Jadi dia bagi yang melanggar muatan lebih itu dikenakan penilangan. Penilangan itu di undang-undang itu kenanya adalah denda maksimum 500.000. Jadi ketika dia melanggar di atas 5%, karena batas toleransi yang boleh itu sebenarnya hanya 5%.
Namun kenyataannya di lapangan berlipat-lipat sampai 60, lebihnya 60%, bahkan ada yang sampai 100%. Nah, itu kalau dulu ada klasternya, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu antara 5 sampai 15 kalau nggak salah ya, 15, 25, di atas 25 itu berat. Nah itu dia didenda dengan denda maksimum 500.000. Namun kenyataannya ketika kita sudah di lapangan, sering kami dengan Pak Bahar, kami baru aja 2 hari yang lalu ya, seminggu yang lalu operasi di jalan tol kami rutin. Kemudian kami rutin di jalan nasional, jalan kabupaten ya. Itu efek jerahnya kurang karena dia hanya dikenakan membayar denda sebesar 500.000, itu pun tergantung Pak Hakim memutuskan. Ada yang karena melihat hukum positif dia dikenain hanya 100.000, 200.000. Nah ini yang harapan kita nanti ke depan, karena memang undang-undang kita masih menyatakan denda itu 500.000, harapannya ya 500.000 itu dimentokkan gitu loh. Jadi jangan ada yang 100, 200. Dan kami ke depan akan mengusulkan dengan Pak Bahar ini agar ada revisi denda. Karena kami juga selain tadi Mbak kami sampaikan bahwa pelanggaran selain karena overload, ini juga over dimensi. Kalau over dimensi sudah bagus, dendanya itu 24 juta. Nah ini sudah ada beberapa yang melanggar dimensi kita sidangkan, bahkan sampai sidang ke pengadilan, bukan tipiring. Kalau tadi kan tindak pidana ringan saja yang denda terhadap lebih muatan. Nah, ini sudah ada berapa, 4 tambah 4, sudah ada 8 daerah yang menyatakan. Kita berharap nanti kalau dendanya bisa 24 juta kan lumayan, minimalnya agak mikir kalau orang mau membawa muatan. Kalau sekarang selalu ngomong, Pak saya lebih baik membawa muatan lebih. Loh kenapa ya? Karena saya membawa muatan lebih, kalau cuma untuk denda 100 masih enteng kan? Lebih untung ya malah ya, kalau bahasa kasarnya yang mendingan saya denda 100. Jadi dia ditilang hari ini 14 hari, kan lumayan dia megang tilang, gilar-gilir, dia bisa untung banyak. Nah ini memang yang kita nanti ke depan harapan kita ya, untuk denda ini supaya ditingkatkan. Dan kalau memang ini ya nanti harapan kita ya mulailah konsep penurunan muatan tadi, sehingga transfer muatan ini nanti bisa dilaksanakan. Nah Pak Bahar ini kan selaku pengelola jembatan timbang, di samping tilang juga sudah melaksanakan transfer muatan ya. Pak Bahar sudah transfer muatan seperti di Wayurang itu Mbak, kalau lebih muatan mobilnya nggak boleh jalan, cari mobil kosong di distribusi sehingga bebannya terdistribusi, sehingga nanti dia membawa muatannya seperti yang diizinkan. Dan program yang ketiga tadi ya, kita bersama-sama melakukan pemotongan, normalisasi istilahnya. Sudah 20 mobil truk ya yang dinormalisasi di Lampung, dia dipotong baknya, belakangnya, ada yang dipotong atasnya. Nah ini salah satu upaya yang memang kita laksanakan selain tadi denda. Jadi ada 3, tilang, transfer muatan, sama tadi pemotongan atau normalisasi kendaraan. Oke, luar biasa. Upaya kita sebenarnya ada cukup baik ya Pak. Semoga masyarakat bisa memakluminya ya, karena ini berdampak sangat luas. Nah, mungkin kita akan bertanya ke dari pihak BPTD 2, yakni Pak Bahar Latif. Bagaimana nih Pak pandangannya? Terus juga benar nggak sih Pak, kerusakan jalan ini dilatar belakangi juga oleh kendaraan bertonase lebih atau ada faktor lain-lainnya juga seperti yang dijelaskan? Terima kasih Mbak. Ya. BPTD Kelas 2 Lampung mempunyai wilayah kerja jembatan timbang atau PPKB, di mana jembatan timbang ini adalah merupakan controlling terkait dengan angkutan barang yang melewati jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung. Upaya yang sudah kami lakukan yaitu adanya penegakan gakum di jembatan timbang tersebut, dan gakum di tempat-tempat lain kemarin seperti yang kami lakukan dengan di subprovinsi dengan pengelola jalan tol di pintu tol gate
salah satu jalan tol itu kita lakukan gakung bersama. Jadi ini adalah merupakan bentuk sinergitas kita. Jadi upaya gakung yang kami laksanakan harus bentuk bersinergi, karena kalau sendiri-sendiri tidak bisa kita lakukan dalam hal gakung ini. Tentunya ke depan kami berharap dengan adanya Gakum ini nanti mungkin para pengusaha ya tentunya sadar diri terkait dengan keselamatan, karena kendaraan yang overloading dan overdimensi itu akan memberikan dampak negatif ya terhadap keselamatan berlalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan bisa kita lihat potret sehari-hari baik di media berita, melihat secara langsung bahwa yang terjadi di jalan raya itu yang ada remblong atau dan sejenisnya itu adalah kendaraan-kendaraan yang lebih overtonase ya. Dan untuk kelas jalan di Lampung itu di jalan nasional itu 8 ton dan kendaraan yang melewati itu ada sampai 20 sampai 30 ton. Nah, ini yang bisa kita menjadikan jadi pemikiran kita. Jadi keberadaan kendaraan yang odol dengan kelas jalan yang tidak sesuai itu pasti menimbulkan kerusakan jalan. Tentunya disebabkan juga faktor-faktor lain terhadap dengan kondisi tanah, ya, struktur tanah, cuaca, dan lain-lainnya. Tentu perlu kerjasama dan sinergitas kita dalam melaksanakan gakung odol ini, sehingga normalisasi kendaraan ke depan itu bisa lebih efektif lagi. Dan upaya-upaya kami sudah lakukan seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis, yaitu selain dari transfer muatan, kita juga balik arah ya. Jadi kendaraan yang masuk di jembatan timbang itu dengan tonase yang tidak sesuai, kita balikkan arah kembali lagi ke tempat semula. Selain dari transfer muatan dan menurunkan muatan, dan kita juga melakukan tilang ya. Untuk tilang yang seperti yang sampaikan tadi Pak Kadis ya, mungkin efek jerahnya kurang, karena angka 500.000 itu pun belum pas. Di 500.000 bisa 200.000, 300.000, jadi ya agak rendah. Jadi itu yang menjadi salah satu permasalahan mungkin yang perlu jadi pemikiran. Dan upaya-upaya yang kami sudah lakukan juga melakukan penertiban gakung secara P21. Dan hampir sekitar kurang lebih 20 kendaraan kita sudah normalisasikan, mengembalikan kendaraan ke bentuk semula. Dan itu sudah kami laksanakan bersama dengan Disub Provinsi, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Jadi memang persoalan ini adalah merupakan persoalan yang sangat serius, dan ini dikatakan adalah merupakan kejahatan di jalan raya. Nah, itu yang jadi permasalahan ini, ya perlu kita sinergitas dan kolaborasi bersama di beberapa stakeholder, dan mungkin dari DPR memberikan support kepada kita ya dengan adanya penegakan gakung yang ada di jalan-jalan nasional maupun provinsi kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin. Jadi itu sebenarnya menjadi persoalan juga ya. Iya. Masalah juga karena ini lumayan darurat, apalagi kalau udah ngomongin masalah jalanan, ini kayaknya bukan orang Lampung aja gitu yang melalui, jadi kita bisa dinilai nih dari provinsi lainnya. Nah, mungkin langsung ditanggapi saja nih dari kedua narasumber kita, ya, ini anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Mungkin boleh ditanggapi dulu dari Bapak atau Ibu, silakan Ibu dulu ya. Ibu Insinyur Mardiana, silakan Bu. Baik Mbak Mary. Tadi apa yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dengan BPTD tadi itu udah luar biasa sebenarnya, upaya-upaya dari Dinas, dari BPTD untuk pencegahan agar jalan baik itu khususnya di Provinsi Lampung ini sesuai dengan harapan kita, yaitu dengan perencanaan yang kita buat seperti itu. Tapi balik lagi, kami selaku dari Komisi 4 memang upaya-upaya yang dilakukan oleh dari Dinas Perhubungan, dari BPTD yang sudah dilaksanakan, tinggal lagi kita buat ke depan lebih maksimal sebenarnya seperti itu. Karena mau tidak mau juga
upaya-upaya kalau dilaksanakan yang tidak maksimal, ya mau tidak mau hasil pun kurang maksimal seperti itu. Nah, inilah kita lihat di lapangan, seperti kita lihat langsung di lokasi, atau kita memang sering turun juga ke tempat dapil-dapil kita, itu luar biasa memang odol ini. Dan kita lihat memang fungsi dari jembatan timbang itu sendiri ini kan memang kurang maksimal selama ini, walaupun upaya-upaya itu sudah dilakukan untuk agar mencegah tadi odol tadi seperti itu yang disampaikan oleh PPTD, Dinas Perhubungan ini. Cuma memang yang kami perhatikan adalah kurang maksimalnya untuk fungsi dari yang telah diupayakan dari dinas maupun PPTD tadi, Mbak, seperti itu. Dan harapan saya ini menjadi jangan hanya upaya-upaya yang tidak maksimal saja, sehingga ini selalu menjadi masalah yang tidak akan ada habisnya seperti itu. Kalau bisa kita upayakan agar ini menjadi seperti sanksi-sanksi tadi, kita ingin mengupayakan supaya sanksi ini jangan sampai 500.000 saja, kita tingkatkan lagi, kita gerakkan supaya ini juga memang wacana dari dinas maupun dari BPTD ini menjadi maksimal. Kalau bisa instruksi, Pak, gitu loh. Instruksi presiden kan lebih luar biasa sebenarnya, saya rasa BPTD bisa mengarahkan seperti itu, sehingga sanksi jera dari ini sendiri bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya bagi pemakai odol itu sendiri gitu loh, untuk mempertimbangkan kalau sampai kita melanggar, sanksi yang memang menjadi instruksi tersebut menjadi pertimbangan yang luar biasa. Ya tadi benar juga, kalau hanya diberikan sanksi 500 maksimal, bisa dinego 100, kita hitung-hitung dia bolak-balik juga dia lebih dari itu, memang lebih untung. Saya siapapun berpikir ya pasti ngambil yang tadi itu, jalan lebih baik ditilang dibanding dengan kita kena resiko untuk ditilang tadi, seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ke depan harapan kami selaku pengawasan khususnya dari Komisi 4 ini kepingin upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun dari BPTD tadi diupayakan lebih maksimal fungsinya. Setelah itu apa yang menjadi ke depan itu untuk membuat efek jera, sanksi-sanksi tersebut memang itu kuncinya di sanksi. Apapun bentuk upaya-upaya kita, kalau terkait sanksi itu tidak membuat beban berat untuk yang melaksanakan, ya saya rasa itu dianggap sebagai angin lewat saja dan selalu nggak ada hasil yang baik, seperti itu, Mbak. Memang harus berdampak ya, harus berdampaknya luar biasa. Kalau cuma denda 500.000 satu orang, dampaknya ke jalanan. Ke jalanan, ya. Berapa ya? Iya, Mbak, seperti itu, Mbak. Oke, nah sebenarnya mau nanya juga nih, Pak Bu, kalau masalah tentang keberadaan jembatan timbang ini masih ada, tapi sebenarnya ada? Masih ada ya Pak sampai saat ini, tapi memang kurang maksimal. Oke, mungkin boleh nih bertanya ke Pak Soni Setiawan tentang ada pungli juga kalau di jalan, lumayan berbahaya juga ya Pak ya sebenarnya. Gimana nih Pak dengan keberadaan jembatan timbang yang disediakan, dan juga gimana adanya pungli di terminal oleh oknum yang memuluskan kendaraan, yang meloloskan maksudnya ya kendaraan yang bertonase lebih melintas gitu-gitu aja gitu. Ya, terima kasih Mbak Mary. Yang saya hormati Pak Kadis, yang saya hormati Pak Kabalai, Pak Bahar, yang saya hormati senior saya, Ibu Mardiana. Ini sangat menarik pertanyaan ini, pungli. Nah, tadi saya telah menyimak dari pemaparan dari Pak Kadis dan Pak Kabalai. Mungkin kita kurang menggalakkan lagi regulasi dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Artinya implementasi untuk praktek ke lapangan kita perlu sosialisasi. Artinya mana muatan yang lebih dari kapasitas, upper dimensi, upper loading, itu harus kita perlu namanya sosialisasi. Pasang peringatan-peringatan di sudut-sudut ataupun di tikungan jalan supaya pengendara itu bisa membaca. Memang saya perhatikan Mbak Mary, saya pengguna jalan memang kebanyakan saya menemukan kurang sadarnya masyarakat maupun pihak pengusaha untuk mentaati aturan-aturan. Contoh, permasalahan batubara dari pintu masuk gerbang Sumatera Wai kanan, yaitu Wai Tuba, menuju ke Bandar Lampung, itu sampai hari ini belum ketemu titik terang. Overloading itu
di atas 30 ton. Itu sebenarnya jalan nasional. Kita jalan provinsi kan kapasitas 8 ton sampai 10 ton. Tapi bagi pengguna jalan itu sangat risih dengan adanya baris berbaris ataupun iring-iringan mobil tersebut. Makanya kurang kesadaran pihak pengusaha. Saya rasa dari pihak Kabalai Perhubungan maupun Kadis Perhubungan Provinsi, karena saya ini Komisi 4 dari awal, dari 2019 hingga sekarang. Jadi saya bukan membela pihak dinas, mereka sudah berbuat yang terbaik, tapi hanya kurang kesadaran pihak penguasa dan masyarakat untuk menerapkan, dan pihak dinas juga kurang sosialisasi untuk ke bawah. Saya rasa itu. Nah, masalah pungli, ya mungkin kita kalau mendengar pungli hari ini mungkin agak risih. Sebenarnya tidak ada lagi pungli-pungli sebenarnya. Tapi mungkin karena oknum-oknum sekarang ini suasana kemarau mungkin mungkin ada yang memanfaatkan situasi. Mungkin itu saja. Saya rasa kalau pungli itu saya rasa sangat minim sekali sekarang ini. Minim, tapi masih ada beberapa oknum ya Pak. Ya. Jadi ya masih lolos-lolos aja gitu. Ya. Kita agak susah juga menyaringnya sebenarnya Ya. kalau seperti itu. Ya. Mungkin boleh dijawab langsung nih oleh Pak Kadisub, gimana tanggapannya Pak? Ya, makasih Mbak. Sebenarnya sekarang kalau saya sampaikan, jembatan timbang yang ada di Lampung itu dulunya ada 3, yaitu Wai Kanan, Wai Urang, sama Pematang Panggang. Nah itu udah kita serahkan ke pemerintah pusat tahun 2017. Namun kondisi yang bisa dioperasionalkan oleh Pak Bahar ini hanya Wai Urang yang memenuhi syarat. Karena harus ada syaratnya standar untuk pelaksanaan jembatan timbang. Nah yang seperti di Wai Kanan itu sudah rusak, kemudian kondisinya sempit, demikian juga yang di Pematang. Akhirnya beliau mungkin tahun depan lagi dibangun ya, tahun depan akan dibangun untuk ditingkatkan dan diperbaharui sehingga mudah-mudahan setelah nanti dibangun ini jadi berfungsi. Betul kata Bapak Ibu, kita belum maksimal di dalam hal upaya untuk menjaga jalan nasional kita dari muatan lebih. Jadi kalau dulu lintas timur sebelum ada tol itu betul-betul dijaga di perbatasan di Pematang. Kemudian lintas tengah betul-betul di Wai Kanan itu kita jaga ketika jembatan timbang kita masih bagus. Dulu ada konsep denda penurunan muatan juga. Nah memang ada satu jalan lintas barat yang tidak ada jembatan timbangnya, yaitu di daerah Krui, Lemong. Karena memang lewat Kota Agung itu kalau terkan agak sulit kan, geografisnya sangat tinggi sehingga di sana dulu tidak ada jembatan timbang. Nah ini kita harapkan Mbak, nanti setelah dibangun oleh beliau, nanti pengawasan akan lebih menjadi bagus. Tadi disampaikan bahwa oleh Pak Bahar, memang dampak yang namanya muatan lebih ini luar biasa. Tidak hanya jalan, bahkan jembatan pun sekarang punya kita banyak yang putus kan, banyak yang ambrol gara-gara muatan lebih. Yang parah lagi sekarang jalan tol. Jalan tol itu didesain untuk daya dukung tinggi pun. Ya, bebas hambatan sebenarnya Ya. konsepnya. Dan itu kan rigid Mbak. Ya. Itu pun rusak gara-gara muatan lebih, luar biasa. Kasihan memang HK ini. Kemarin baru bangun 2019, 3 tahun dipakai udah jebol kan, langkah biayanya luar biasa. Padahal desain kalau rigid beton itu bisa sampai 5-10 tahun harusnya. Ini kemarin baru 2-3 tahun itu baru rusak. Nah ini nanti ada skema-skema yang mungkin kita harapkan juga pemerintah pusat bahwa selama ini ada peraturan PM yang terakhir yang mengenai jembatan timbang ya. Ya, harapannya nanti provinsi pun bisa mengawasi jalan-jalan provinsi. Yang diatur di Pak Bahar masih jalan nasional. Sementara jalan nasional dibiayai oleh APBN. Jalan provinsi dibiayai oleh provinsi, jalan kabupaten kota dibiayai oleh kabupaten kota yang memang harus kita jaga juga. Nah, ini harapan kami nanti mungkin melalui Pak Bahar, pernah ada surat dari Pak Sekda agar bagaimana pengawasan yang ada di jalan provinsi. Walaupun kewenangan muatan lebih ada di Pak Bahar, tapi kami kalau bisa ada mandatori Bu, bahwa provinsi silahkan awasi jalan provinsi terkait muatan lebih sehingga kami lebih
mantap gitu loh. Sekarang ini kami lebih banyak dengan Pak Bahar bergerak di jalan nasional. Nah ini yang kita harapkan nanti ada semacam surat atau regulasi yang dibiayai oleh bapak-bapak, dianggarkan miliaran, ratusan, bahkan pernah triliunan juga waktu itu sebelum COVID ya Pak. Itu ya bisa kita awasi juga, bisa kita tegakkan juga, sehingga nanti benar-benar jalan nasionalnya bagus, diawasi, provinsinya bagus, kabupatennya pun bagus, sehingga masing-masing bisa berbuat. Nah sekarang Mbak terkait dengan masalah pungli, sekarang sudah agak minim kalau pungli, karena takut kita pun viral, dikit-dikit sekarang supir itu berani viral, kalau sampai kita mau duit aja pasti di viral. Nah ini yang kami dengan Pak Bahar, kalau penegakan hukum sekarang kami juga tidak mau lama-lama, paling lama kami 3 jam. Biar anggota pun tidak ada kesempatan untuk mereka bermain-main, kan oknum biasanya. Nah ini karena begini Mbak, kepolisian juga takut sekarang. Kalau sudah ada viral pasti dia dimutasi, dia di-rolling. Kemarin sempat kepolisian kalau Mbak lihat bahkan nilang pun nggak berani Mbak. Karena kalau di viral ya habis dia. Dan sekarang sudah mulailah tilang-tilang lagi saya lihat, karena memang kemarin kan mau pakai elektronik nggak jalan, akhirnya sekarang manual lagi. Nah ini kami pun di timbangan juga begitu. Ini Pak Bahar ini timbangan yang diwai orang uji petik juga 3 jam, nanti istirahat malam, karena demi itu, demi tidak ada viral. Jadi karena kita saking menghindari yang namanya pungli, makanya kita juga menerapkan beberapa ini, udah operasinya nggak usah lama-lama, targetkan saja tilangan sekian. Nah ini bahwa tilangan ini juga menunjukkan Mbak bahwa ini pelanggaran masih banyak. Misalnya 3 jam kami dapat misalnya tilangan sudah 50, berarti kan kalau 24 jam yang melanggar cukup banyak. Nah ini harapan kami ini menjadi tolak ukur apa yang harus kita berbuat dengan ini. Nah kami bersyukur dengan Bapak dari anggota DPR, kami dapat support, nanti kami dengan Pak Bahar di akhir tahun ini kami akan gerak untuk melakukan gakum di perbatasan. Karena tadi disampaikan Bapak, muaranya penyakitnya itu ada di perbatasan, karena banyak batu bara dari Tanjung Enim, kemudian dari Sumsel lah, itu masuk ke Lampung, karena Lampung punya pelabuhan Mbak. Jadi lewat pelabuhan ini didorong ke sana sini. Nah ini cikal bakal sudah ketemu, kami tinggal nunggu ketok palu, kami akan bergerak di perbatasan untuk nanti memutar balik, kan menyaksi dan sebagainya. Oke. Jadi sebelum ditanggapi langsung oleh anggota DPRD kita, asumsi yang sudah sangat baik disampaikan oleh Pak Bambang, mungkin kita akan break dulu ya Pak ya. Dan pemirsa, kami sampaikan juga, Anda juga dapat bergabung bersama kami nanti di segmen berikutnya dengan tema yang sama, yaitu mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih bersama kami, dan tetap bersama kami di Bincang Lampung. Temanya menarik ya Mbak Fiona. Kita bicara tentang apa sih Bu di sini yang dimaksudkan dengan revitalisasi sastra? sebagai salah satu upaya untuk pelindungan khazanah budaya Nusantara, sastra daerah, budaya daerah itu kan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
hadir untuk memperbarui informasi Anda. Bersama saya Muhammad Arif, kita simak Radar Sore selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Bank Lampung langsung bekerja cepat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Lampung. Pansus Lampung mendatangi BPKRI untuk meng-cross-check hasil laporan, kemudian mengundang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Lampung ke DPRD. Pemprov Lampung siap melaksanakan pembangunan stasiun kereta api Bandara Raden Intan 2 yang dimulai awal Maret 2020 mendatang. Jika bulan Maret tak kunjung dimulai, maka dana tersebut akan hangus. Awal tahun 2020, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Lampung Timur. Kali ini pemirsa, pelaku menipu keluarga korban saat akan membawa kabur gadis remaja yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Di bawah ancaman keris, pelaku menjalankan aksi bejatnya. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Terapi Sin Seming menggunakan metode totok syaraf atau penekanan pada titik syaraf. Dengan menggabungkan tenaga luar dan tenaga dalam, Sin Seming dapat mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien dengan melakukan penekanan pada titik yang dituju, mengaktifkan kembali peredaran darah hingga menjadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sin Seaan. Saya adalah bagian tenaga ahli di klinik Sin Seming. Metode pengobatan yang kami lakukan adalah dengan menekan pada titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan alat bantu apapun, serta mengaturkan kembali peredaran darah agar menjadi lebih lancar. Pengobatan yang kami lakukan juga didukung dengan memadukan ramuan dan herbal, sehingga proses penyembuhan akan menjadi lebih cepat
dan bekerja dengan maksimal. Bagi Anda yang memiliki keluhan yang sudah berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil, silahkan datang ke klinik kami. Insya Allah keluhan Anda bisa disembuhkan. Kita dari turun-temurun, atau ibarat kita bilang dari oma atau dari nenek. Saya dari kecil udah diberi kelebihan untuk memberikan totok saraf. Seperti saya melakukan totok saraf pada teman saya. Waktu itu teman saya pernah ngeluh sakit di kaki. Pas waktu saya datengin, saya lihat, setelah saya tangani, saya pegang, alhamdulillah dia bisa sembuh. Dari situlah saya kembangkan dan belajar lagi saya untuk ilmu tentang syaraf, sehingga saya dapat tambahan bahwa kita mengetahui titik syaraf itu tidak gampang, karena salah satu untuk mengetahui bahwa titik syaraf itu bukan hanya dari belajar aja, itu harus ada dari keturunan. Saya Pak Mahori alias Mundi. Tinggalnya di mana, Pak? Tinggalnya di OP5. OP5. Keluhannya apa, Pak? Keluhan saya ini banyak sekali penyakit saya. Asam urat, jantung, dan lain-lain. Mungkin sudah tua. Terus setelah diterapi gimana, Pak? Setelah diterapi agak enteng badan saya, agak enak. Terus selain itu apa lagi? Tidur lemak sekarang. Kencingnya lancar. Apa lagi, Pak? Ya, makanya saya sudah kedua kali ke sini. Rupanya ya baguslah, alhamdulillah sehat, insyaallah. Jadi gimana, Bu, menurut Ibu Bapak ini keluhan yang pernah disampaikan? Suami saya ini kalau berjalan sejarak 10 meter, lemas, capek, sesak napas. Alhamdulillah berobat di Sinseming ya, Bu ya. Dapat perolehan, alhamdulillah sehat. Amin. Jalannya tidak capek lagi. Amin. Jadi setelah Ibu lihat kondisi Bapak setelah diterapi di Sinseming itu, Bu, lebih dengan kondisi Bapaknya lebih fit atau masih lemas, Bu? Lebih fit ya? Lebih fit ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kosri, umur saya 70. Kampung saya Sumberagung, Kecamatan Wisulan. Saya dulu kena penyakit stroke. Ya, Allah, darah tinggi. Terus mata saya kabur, kencing kadang-kadang nggak ketahan, udah berobat kemana-mana nggak ada perubahan. Alhamdulillah ini aku berobat ke tempat Sinseming. Nah itu alhamdulillah banyak perubahan. Sekarang udah sembuh, udah enak badan saya. Berobat di tempat Sinseming, alhamdulillah penyakitnya darah tinggi, istilahnya, terus mata kabur, sering marah-marah, nggak bisa diatur. Alhamdulillah di tempatnya Sinseming ini alhamdulillah dia sembuh. Alhamdulillah, semoga Sinseming panjang rezeki, panjang umur, semoga berkah apa yang cita-cita Bapak Sinseming, alhamdulillah bisa tumbuh. Assalamualaikum, nama saya Ibu Mariam, usia saya 43 tahun, alamat saya Lampung Timur, Pojok Lampung Timur. Saya pernah di sini saya mau perkenalkan ya, saya tuh dulu pernah ada penyakit asam lambung. Saya tuh udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Asam lambung tuh ya sakit kepala, mata sakit, perutnya kembung, terus badan saya sampai lemes tuh sampai susah untuk jalan tuh ya. Nah terus saya tuh udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh.
Alhamdulillah segitu saya ngeliat di YouTube ada pengobatan alternatif Sinseming. Nah, terus saya pergi ke sana, saya berobat di sana. Alhamdulillah pengobatan tahap pertama alhamdulillah udah mulai membaik. Nah, terus saya dianjurkan untuk 2 kali pengobatan. Nah, setelah dari 2 kali pengobatan itu, akhirnya saya lebih baik lagi. Sekarang saya sudah sembuh. Nah, untuk teman-teman yang kiranya ada penyakit, jangan ragu, datang ya ke Sinseming. Biar bisa sehat, mudah-mudahan Sinseming jaya terus, sukses, dan bisa membantu sesama. Nama saya Ibu Sukaisi, umur saya 57 tahun. Keluhan saya, alamat saya Karang Mekar Mulia, Palas. Keluhan saya sakit lambung, pencernaan, diabetes, terus ada yang sakit di sini. Nah, setelah di terapi sama Sinseming, alhamdulillah saya dapat perubahan, makan enak, pokoknya lambung saya terasa nyaman. Lampung Timur. Saya mempunyai keluhan penyakit kemarin itu ya, ada liver, ada pankreas, ada empedu. Alhamdulillah saya ketemu Sensen dan berobat di sini. Alhamdulillah udah berobat 2 kali, udah banyak sembuhnya daripada mukanya. Dan alhamdulillah ini masih ada kontrol, dalam arti saya pengen check up untuk penyembuhannya, gitu, biar fit, biar sehat semua, gitu. Dari Jatimulyo Bunatan, umur saya 52 tahun. Saya berobat di Sinseming. Dulu keluhan saya itu ya kepala pusing, sendi-sendi mau copot, kaki geringgingan, terus dadanya sesek, mata ya berkunang-kunang dikit gitulah kayak kabur. Terus setelah itu aku berobat di Sinseming. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya kok udah enteng gitu loh. Nama saya Bapak Sukoco, umur 47 tahun, asal dari Blambangan Pager, Kota Bumi. Keluhan saya sebelum saya ketemu Sinseming yaitu saraf kejepit di bagian paha, terus pengapuran, terus kolesterol, sama tangan sering semutan, terus leher sini terasa pegel. Nah, terus saya terapi di Sinseming ini, sekali terapi alhamdulillah udah terasa nyaman, sama sekali udah nggak terasa itu yang namanya keluhan pinggang saraf kejepit itu langsung sembuh. Terus saya kesini lagi udah 1,5 bulan lah. Saya kesini kontrol sama ngajak kakak saya, karena kakak saya juga keluhannya ya hampir mirip dengan saya. Alhamdulillah sudah sembuh total. Harapan saya mungkin kalau ada rekan-rekan yang senasib dengan saya keluhannya, segera berkunjung berobat ke Sinseming ini. Insya Allah nanti Anda membuktikan sendiri hasilnya. Ya betul apa yang disampaikan oleh hati saya Sukoco, bahwa di kala itu dia pulang dari Sinseming, 5 hari kemudian segala keluhan sudah tidak ada. Alhamdulillah ini untuk keberangkatan yang kedua saya diajak dan saya ikut dan saya membuktikan sendiri. Setelah diterapi oleh Sinseming, keluhan khusus saya yang di pinggang, yang maunya terasa pegal, nyeri, langsung hilang. Alhamdulillah sembuh, dan mudah-mudahan kesembuhan ini bukan hanya kesembuhan sementara, yang kesembuhan yang berkesinambungan
dan kepada mungkin sanak kerabat, kawan, atau mungkin para bapak yang punya keluarga, ibu dan lain sebagainya, dikala mana memang ada keluhan yang mungkin hampir sama atau mungkin ada keluhan lain, bisa berkunjung ke tempat Sensei-Ming untuk berobat. Dan harapan kami selaku yang sudah membuktikan, mudah-mudahan dalam berobat kami ke sini betul-betul diberi kesembuhan. Amin. Pengobatan yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa Gang Salam adalah salah satu pengobatan totok syaraf yang memadukan penyembuhan dengan obat-obatan herbal yang terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, pengapuran, syaraf kejepit, liver, lambung, paru-paru, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, vertigo, migrain, keluhan kejantanan seperti lemah syahwat, keluhan wanita seperti miom, kista, dan masih banyak keluhan-keluhan yang dapat disembuhkan oleh Sensei-Ming. Dari banyaknya pasien yang datang dengan membawa kesembuhan yang diharapkan, membuktikan bahwa klinik totok syaraf Sensei-Ming dapat membantu memberikan kesembuhan kepada pasiennya. Totok syaraf ini tidak hanya untuk pasien penderita penyakit, tetapi baik juga untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dengan biaya yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Bagi Anda yang ingin membuktikan pengobatan di klinik pengobatan Sensei-Ming, segera datang ke klinik pengobatan Sensei-Ming, buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa Gang Salam nomor 3 di depan minimarket Fitrinov Sukabumi, Bandar Lampung, dengan nomor telepon 0812 7841 8586 atau 0877 4111 2424. Datang dan buktikan pengobatannya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bicara Lampung dengan tema mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Nah, tadi sempat terjeda, terakhir kita sudah membahas agak panjang nih penyampaian dari Pak Bambang dan kita jeda. Mungkin lanjut boleh disikapi oleh anggota Komisi 4 kita, mungkin Ibu Mardiana, silakan Bu ditanggapi. Baik, Mbak Mary. Iya. Tadi kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi selaku Dinas Perhubungan kaitan dengan apa jalan tadi itu, apa odol, terus itu masalah pungli juga di sini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Upaya-upaya yang dilakukan sudah maksimal dan tinggal lagi kita bagaimana caranya mengevaluasi apa yang telah kita upayakan tersebut agar lebih lagi baik ke depannya. Selain itu adalah bahwa bagaimana juga caranya adanya kerjasama juga dengan di lantas ya Pak ya. Jadi itu juga harus kita gerakkan juga, karena mau nggak mau yang sering di jalan itu justru dari lantas Mbak, dari lalu lintasnya sendiri, seperti dari polisinya, seperti itu. Dan di sini terkadang di lapangan yang kita lihat yang banyak lebih berperan di situ sebenarnya dari lalu lintas, seperti itu yang kita lihat, seperti ada di Lampung Utara kaitan dengan tadi Bang Sony menyampaikan dari batubara tadi itu banyak dari lalu lintas Pak, itu seperti apa kerjasama kita dengan lalu lintas itu. Dan saya harap itu juga harus ada kerjasama yang baik, karena mau nggak mau lalu lintas hanya bisa menaksir saja, sedangkan untuk menilang fungsi dari Pak Bambang sendiri yang punya hak untuk menilang dari odol itu sendiri, dari angkutan-angkutan tersebut. Nah, inilah yang harus kita kerjasama yang baik, karena kalau kita lihat selama ini justru dari lalu lintas sendiri saya rasa yang membuat ya, di lapangan itu yang lebih
aktif Pak, seperti itu. Nah, saya juga ingin adanya kerjasama sehingga antara Dinas Perhubungan dengan BPTD sendiri dan lalu lintas itu bekerja sama-sama sehingga pengguna dari transportasi angkutan tadi, begitu juga masyarakat yang merasa resah dengan adanya angkutan odol tadi ini bisa akan lebih baik lagi kalau kita duduk bareng dan bekerja sama, seperti itu sih Mbak ininya. Jadi udah luar biasa upaya-upaya dari dinas, dan saya bukan dengan Dinas Perhubungan khususnya kami, karena kami mitra dengan Dinas Perhubungan nih Mbak, luar biasa memang kalau perhubungan dari awal kami memang 2019 upaya-upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, terus seperti apa kedepannya juga dengan pemerintah pusat gitu, dengan balai itu sudah diupayakan. Tinggal lagi memang kami ini terkendala di provinsi anggaran ya Pak ya. Ini selalu Pak Bambang ini kasihan sebenarnya, mau nggak mau akhirnya ujung-ujungnya di anggaran, pengen diawasin maksimal ternyata anggarannya Mbak. Nah, itu balik lagi juga kita memang ujung-ujungnya di provinsi ini dengan minimnya anggaran ini menjadi masalah juga buat Dinas Perhubungan ini untuk memaksimalkan upaya-upaya pencegahan-pencegahan yang ingin dilaksanakan khususnya untuk penanganan odol tadi Mbak, seperti itu. Kalau untuk anggaran masih kita usahakan dulu aja Bu ya. Kalau kita pengennya mau ya. Mau sekali Mbak, Mau sekali ya. Semoga harapan ini bisa tercapai dalam waktu dekat ini ya Pak Bu. Nah mungkin mau kembali ke pihak BPTD lagi Pak. Kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan upaya penanganan ini perlunya masukan seperti apa Pak terhadap pencegahan kendaraan yang melebihi muatan melintas di jalan Provinsi Lampung yang berakibat bagi percepatan kerusakan jalan. Kira-kira kita masukannya yang memang urgensi untuk masa kita ini seperti apa ya Pak ya? Nah, dan kami di BPTD Kelas 2 Lampung berupaya melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dengan keberadaan kendaraan odol ini, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para dealer-dealer, karoseri yang ada di Lampung. Nah ini yang jadi permasalahan. Ada karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan, rata-rata itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Namun yang jadi permasalahan, karoseri ilegal yang ada di Lampung ini yang menjadi adanya penerimaan kendaraan yang dengan melaksanakan karoseri yang overloading. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Jadi kami dari BPTD Kelas 2 Lampung selalu melakukan koordinasi dan edukasi pada perusahaan-perusahaan karoseri yang ilegal tersebut, sehingga nanti ke depannya bisa terdaftar dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan kami juga mengharapkan para pengusaha, ya operator tentunya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, karena kendaraan yang overloading dan overdimensi yang berada di jalan raya itu sangat membahayakan dan sangat riskan terhadap keselamatan berlalu lintas umum, ya baik pengguna roda 2, kendaraan pribadi dan lainnya, itu sangat meresahkan, ya. Dan banyak korban-korban jiwa yang sudah kita lihat, ya. Dan ini mungkin merupakan perhatian buat kita semua untuk bersama-sama ya mendukung, saling mensupport dan berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan giat-giat penanggulangan terhadap kendaraan odol tersebut. Tapi sebenarnya penting juga ya Pak ya, karena ada sosialisasi tadi, penting juga kesadaran masyarakatnya juga Pak, karena ya namanya kita pemerintah berapa lawan dengan berapa kepala masyarakat juga, kalau digeroyok juga kita yang kalah gitu. Jadi maka pentingnya kesadaran untuk masyarakat untuk menyadari gitu dampak bahayanya dan juga kerusakan lain-lain, kerugian negara juga ya tentunya ya Pak ya. Nah, pengesahannya juga sebenarnya ya mereka juga rugi juga ya Pak ya sebenarnya kalau ya mikirin dampak panjang gitu yang harus dipikirkan. Nah Pak, tadi kita sempat menyinggung tentang jembatan timbang ya Pak ya. Jembatan timbangnya tadi ada 3 ya Pak. Ya. Sekarang? Ya, jadi di wilayah kerja BPTD Kelas 2 Lampung ada 3 jembatan timbang yang dimiliki. Nah untuk sekarang ini 1 yang beroperasi di Waiwurang, ya Kalianda. Dan insya Allah kami sudah bersurat ke pimpinan pusat untuk di Waikana nanti
kalau nggak ada halangan di tahun depan bisa dioperasikan lagi. Karena operasi untuk jembatan timba ini perlu rehabilitasi dulu, baik dari segi bangunan, plat untuk jembatan timbangnya, karena pada di Waikanan itu masih plat lama dipakai, jadi masih manual. Jadi ini kita sinergikan nanti dengan sistem sekarang yang ada di Kementerian Perhubungan, dan kami juga sudah menerapkan sistem IT ya terkait dengan mendeteksi kendaraan-kendaraan odol yang baik ada di jalan tol maupun yang ada di jembatan timba dengan menerapkan WIM ya. Ini adalah merupakan alat untuk mendeteksi kendaraan yang melewati baik di jalan tol maupun di jembatan timbang. Secara sistematis dan integrasi nanti WIM ini bisa terdeteksi kendaraan dan itu data-datanya terlapor ke pusat. Seperti itu. Oke, tapi itu masih dalam rencana ya Pak ya? Sudah ada 5 jembatan timbang sudah melaksanakan. Nanti kedepannya itu mengarah ke sana semua. Jadi untuk saat ini berada di jembatan timbang ini di Waiurang ya Pak ya, di Kalianda sana. Nah itu sistemnya gimana sih Pak? Mungkin gambarannya juga ya biar kita juga tahu itu gimana sistem dari jembatan timbang ini. Jadi kendaraan bermuatan lebih masuk, ya, jadi kendaraan bermuatan lebih itu masuk, itu melewati plat jembatan timbang dan di situ terdeteksi secara digital ya berat kendaraan yang dimuat ini. Jikalau tipe kendaraan tidak sesuai dengan berat yang tertera di digital itu melebihi, nah itu merupakan menyalahi aturan dan itu akan ditilang atau diturunkan muatannya atau ditransfer muatannya atau diputar balikan. Jadi itulah upaya-upaya kita melakukan kegiatan di jembatan timbang supaya daya angkut muat yang ada di kendaraan di jembatan timbang ini bisa sesuai dengan kelas jalan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, utamanya jalan nasional ya ada di Provinsi Lampung. Artinya pemberian sanksi itu di saat jembatan timbang itu ya Pak ya? Tilang di situ juga? Kalau seharusnya kalau kita selalu yang mengawasi ya insya Allah ya nggak melawan anggaran-anggaran yang memang kalau 500 tilang 500 seperti itu. Nah ini yang permasalahan Mbak. Jadi pada saat kita lakukan tilang, jadi kendaraan-kendaraan yang akan melewati jembatan timbang ini jauh-jauh sebelumnya pada istirahat dulu. Dia menghindari operasi kita. Jadi nanti setelah pada saat operasi kendaraan ini baru lewat lagi. Dia tidak masuk di jembatan timbang. Itu yang jadi permasalahan. Jadi mereka bisa lolos Pak? Iya, itu yang jadi permasalahan. Dan kedua, keterbatasan SDM kita memang agak kurang. Sehingga operasi kita ya tadi ada istirahat dulu. Ya, baru dilanjutkan lagi. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin langsung bertanya ke Kadisubnya juga nih ya. Kok bisa lolos ya Pak ya gitu? Kira-kira gimana nih upayanya Pak? Ini Mbak, kita ini melaksanakan operasi muatan lebih itu penindakan hukum bisa 2 metode. Satu di jembatan timbang, kemudian satu di jalan. Ketika di jembatan timbang itu kami bisa berbuat langsung tanpa kepolisian. Kami langsung bisa menilang karena hanya di area di dalam timbangan. Kami penyidik PPNS hanya bisa 2 melakukan gakum tanpa polisi, yaitu di terminal dan di jembatan timbang. Namun ketika tadi betul disampaikan Ibu Bu Madiana, kalau kami di jalan ya nggak bisa kalau tanpa didampingi oleh kepolisian. Nanti kami setiap gerak di jalan harus didampingi kepolisian. Nah, kami selama ini upayanya alhamdulillah kami di pelabuhan juga melakukan di pintu gate-nya tol Bakahuni Selatan Mbak, itu ada namanya alat yang namanya WIM. WIM itu kepanjangan dari weight in motion. Jadi penimbangan beban kendaraan. Jadi dia cuma melintas saja, nanti sudah terdetek digital. Oh ini lebih kendaraannya tipe sekian, ini lebih, ini nggak boleh masuk tol. Nah memang alhamdulillah Bu, sekarang ada peraturan Menteri ini Bu, PUPR, nanti tol boleh menolak kendaraan overloading lewat. Nah ini alhamdulillah. Jadi nanti sanksi yang ke depan itu harapan kita kalau udah zero odol, nanti kendaraan odol itu tidak boleh lewat jalan tol. Kendaraan odol tidak boleh menyeberang.
Kendaraan odol ketika nanti jembatan timbang sudah berfungsi tidak boleh lewat jalan nasional, akhirnya beban. Kalau mereka punya odol ya nggak usah di rumah aja, nggak usah dipakai. Jadi beban moral untuk apa? Investasi kredit mahal tapi nggak bisa jalan. Nah ini yang kita harapkan nanti ke depannya seperti itu. Nah tadi Mbak, harapan kami juga tadi yang Pak Bahar sampaikan, nanti kita harus kembali lagi, harus sinergi, harus kolaborasi, bahwa menangani Ibu sampaikan tadi, impres itu betul. Masalahnya begini Mbak, pengusaha maunya membawa muatan lebih, karena dia nggak capek untung ekonomis. Karena pengusaha juga masuk akal, kenapa sih Bapak kok muatannya maunya lebih? Pak, kalau saya muatannya Bapak batasi, unit cost per kilo itu naik, akhirnya inflasi. Nah ini kan repot. Kemudian kenapa yang tadi Pak Bahar sampaikan, overdimensi ini terjadi karena apa? Karena memang permintaan pengusaha juga, saya maunya truknya besar, kalau enggak jangan buat. Akhirnya karoseri nyolong-nyolong tadi, ikut-ikuti. Wah, ya saya nggak laku karoseri saya kalau nggak ngikutin pengusaha itu Bu. Banyak Bu itu keluhan Bu. Bahkan saya kemarin ketemu ekspedisi di Lampung. Yang di Lampung, Pak, kenapa sih Bapak ini kok nggak mau sih taat sama ini? Pak, saya mau taat Pak, tapi tolong sampaikan ke yang punya barang, katanya. Lebihnya barang kenapa? Loh Pak, sekarang ini kalau mekanisme di angkutan barang sudah tidak bertrayek, sekarang berdasarkan atas lelang Bu. Siapa yang melelang bisa murah, itu yang boleh mendapatkan angkutan Bu. Ini rusak Bu, makanya kami udah sampaikan ke Pak Menteri, Pak Dirjen, tolonglah angkutan barang ini kalau bisa tarifnya dikendalikan oleh pemerintah Bu. Kalau enggak ini tetap akan saja. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan, karena mekanisme lelang kan beda Bu. Kalau jasa pemborongan lelang kan maksudnya bagus, tapi kalau barang ini dilelang Bu, akhirnya harga terendah, untuk mencapai harga terendah dia harus membawa banyak, akhirnya mengalahkan jalan Bu. Jadi malah pemerintah yang mensubsidi jalan. Makanya kalau Pak Menteri PUPR sama Perhubungan bilang kerugian negara 43 triliun per tahun itu betul, karena ya memang damage waktu rusaknya itu luar biasa. Artinya apa? Berarti pemerintah yang mensubsidi pengusaha untuk membawa muatan lebih agar harganya murah. Nah itu Bu, jadi kenapa tadi sampai impres kalau kita pengen usulkan, ya karena pengen ayolah Pak Presiden kita tangani bersama dari hulu sampai hilir, karena masalahnya sedemikian dampaknya luar biasa. Jadi multiplier efeknya juga banyak. Nah ini nggak hanya bisa kami menegakkan di jalan saja tanpa kesadaran pengusaha untuk sadar membawa muatan, kemudian tanpa kesadaran pengusaha juga untuk menormalisasi kendaraan. Nah ini kalau semuanya tadi Mbak, bahwa keselamatan, kalau tadi keselamatan itu tanggung jawab bersama, ya ini juga kerusakan jalan ini harusnya tanggung jawab bersama. Ayo sama-sama pengusaha, pemerintah, kami petugas di jalannya, semuanya harus sadar, sehingga tidak perlulah kita ini kalau buku uji itu sudah ditaati, sudah selesai Bu sebenarnya. Dia harus membawa muatan berapa, kami nggak usah ngawas-ngawasi Mbak. Ini karena ada tadi saling istilahnya kucing-kucingan. Jadi kami harus mengawasi, dan ternyata pengawasan pun tidak segampang itu di lapangan. Dan contoh sekarang harga batu bara tinggi. Kalau kita tekan di situ ya memang habis juga, karena memang juga mereka juga membawa muatannya gila-gilaan. Akhirnya ya tadi yang justru kok yang mensubsidi pengusaha ini kok jadi pemerintah dengan dia jadi jalannya jadi rusak. Itu yang fenomena terjadi ini. Saya sudah mempelajari betul seperti inilah. Ya kayaknya memang semua harus turun tangan. Nanti juga memang harus ada sanksi ketika truk-truk ini nggak mau tetap Mbak, yang ini ya nggak usah diperpanjang STNK-nya, udah di scrapping aja kalau perlu. Nah ini kan tentunya harus dari kepolisian, harus dari Pemda juga semuanya bergerak. Kami pun sudah menghimbau, ayo dipotong, ayo normalisasi. Ya masih 1-2. Se-Indonesia baru berapa? Diindikasikan Bu, yang overdimensi itu ada 300.000 truk di Indonesia. Itu posisi kemarin ya, belum yang sekarang yang baru-baru ini Bu. Kalau
ini terus muncul tidak dari awal ya. Ibaratnya kalau janin itu dari janinnya sudah salah sampai dia jadi jadi tua, jadi bagian salah semua, jadi agak repot ini menangannya kalau nanti nggak serempak gini tuh Mbak. Oke. Serem ya kalau kita membayangkannya. Mungkin langsung ditanggapi boleh dari Pak Sony, mungkin tanggapinya gimana nih Pak, apalagi tentang pengusaha juga, ternyata ini salah satu yang berdampak lebih besar juga adalah pengusaha. Jadi kayak kita yang mensubsidikan ya Pak ya bahasanya. Gimana? Tapi di sisi lain juga ya mereka juga masyarakat, mereka juga mikirin cost-nya, pendapatan merekanya, ekonomis juga. Jadi gimana ya Pak ya? Bingung juga kita. Terima kasih Mbak Mary. Ya, saya mendengar penyampaian dari Pak Kadis tadi, memang posisi kita dilema Mbak. Di sisi lain kita juga harus menjalankan aturan, kita juga harus sesuai dengan tupoksi. Nah, di sisi lain kita harus memberi pengawasan dan sosialisasi kesadaran untuk bagi pengusaha maupun masyarakat. Upaya-upaya pemerintah ini sudah bagus Mbak, bagi saya sudah bagus, sudah menjalankan. Contohnya mereka sudah membuat marka-marka di jalan, rambu-rambu. Jadi ini hanya implementasi dan kesadaran yang belum kita lihat. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Dishub masalah jalan Mbak. Kita juga harus melihat pengembang-pengembang, kontraktor-kontraktor, bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan, meraup untung sebanyak-banyaknya, dan pekerjaannya jelek. Saya jujur Mbak, bicara Lampung, memang saya agak melihat keadaan jalan di Provinsi Lampung. Jalan Provinsi Lampung ini mengutamakan sekali ekam. Pemborong-pemborong sekali ekam mereka. Jadi kerja cepat, untung banyak, hasilnya jelek. Ini yang terjadi di Provinsi Lampung, Mbak. Jadi kalau kita bandingkan di Pulau Jawa, di Banten sana Pak, jalan mantap itu 75% itu dari pengusaha. Jadi CSR dari perusahaan-perusahaan. Di Lampung ini sangat istimewa, disupport oleh pemerintah. Hampir 700 miliar kan. Jadi hasilnya itu kadang-kadang mereka ini tidak mentaati SOP. Banyak laporan-laporan dari masyarakat mengeluhkan keadaan jalan di Lampung. Jadi kita harus bicara apa adanya, Pak. Kita sebagai wakil rakyat, kita juga harus pro mereka, dan juga kita harus menjalankan SOP kita kan. Nah, jadi kita bicara apa adanya. Jadi ya inilah keadaan di Lampung. Kita tidak bisa menyalahkan Dishub. Saya rasa Dishub udah bagus, hanya kurang, nanti kita tambah lagi anggarannya di anggaran ke depan. Dan untuk jalan nasional juga itu memang kuncinya bagi saya timbangan, Mbak. Timbangan di perbatasan-perbatasan. Tidak ada nego-nego lagi, Mbak, kalau sudah ada timbangan. Karena pengusaha dari Sumatera Selatan sana itu sangat banyak, Pak. Satu kepala pengusaha itu ribuan mobilnya. Itu sekitar 9 apa 10 pengusaha. Itu kali 1000 aja udah 9.000 mobilnya. Ada yang truk, ada yang puso, itu banyak. Saya dapil kanan, jadi saya paham benar. Jadi di situ memang terjadi overdimensi, overload. Nah, jadi bagi kita ya kita sama-sama mengawasi lah. Mungkin itu aja, Pak. Menarik sih Pak ya, kenapa Lampung nggak bisa seperti di Banten, seperti yang lain, padahal pengusaha kita ini makmur-makmur ya. Kalau di sana sumbangsinya 75% para pengusaha, sedangkan kita yang memakmurkan pengusaha. Jalan mantap. Jalan mantap itu. Nah, ada kebijakan CSR. Apakah pengusaha ini bisa kita arahkan untuk selalu memberikan CSR kepada jalanan yang ada di Provinsi Lampung, karena kan tujuannya berdampak kepada mereka ya, tidak hanya ke masyarakat saja. Apakah itu ada Pak yang sudah kita lakukan? Kalau kita melihat dari anggaran di Provinsi Lampung itu sangat besar, Mbak. Untuk jalan provinsi, ditambah impres kemarin kan 814 miliar. Jadi ruas jalan di provinsi ini kan 99 ruas, kilonya hampir 1.700 kilo.
Nah jadi ya melihat dari hasil kerja BMKB tahun ini ya itu sekarang lagi berjalan tahap. Mungkin sudah 70% untuk yang APBD murni kemarin sudah selesai. Nah jadi memang keluhan kita di Lampung ini kesadaran, Mbak, kesadaran kembali lagi untuk pengguna jalan. Nah kebanyakan memang pengusaha itu menyepelekan pengguna jalan, menyepelekan fasilitas jalan. Nah ini kesadaran bagi mereka. Kita juga repot untuk mengawasi kalau terjadi sesuatu di jalan raya. Karena mereka benar kata Pak Kabalai tadi, mereka tuh tahu waktu. Di sana ada operasi, mereka menghindar dulu, tidur di rumah makan, Pak. Nah terus mereka kalau sudah pas waktunya mereka baru iring-iringan. Nah ini sangat merusakkan pengguna jalan sebenarnya. Jadi kalau untuk sumbangsi pengusaha kita di Lampung belum ya Pak, untuk CSR-nya kejalanan kita belum ada kontribusinya seperti di Banten dan lain-lain belum Pak? Saya rasa ya kalau kita buka-bukaan ya ada lah Mbak. Ada lah ya. Tapi ya tidak secanggih Banten. Karena saya pernah kunker di sana Mbak, Komisi 4. Kita ya. Pak Bambang juga ikut waktu itu. Nah jadi Lampung ya ada sumbangsi CS dari pengusaha mungkin bisa disubsidi silang untuk pembangunan lain gitu Mbak. Gitu aja. Iya, karena kalau dipikirkan juga ya itu dampak untuk mereka juga dan itu salah satu bentuk tanggung jawab mereka juga kalau mereka sadar ya Pak. Tapi kan namanya pengusaha ya udah yang penting saya enak gitu. Ya seperti itu. Mungkin beralih ke Ibu Mardiana nih Bu. Bentuk dari dukungan dan juga pengawasan dari Komisi 4 ini dalam koordinasi terkait adanya oknum-oknum yang bermain nih Bu dalam meluluskan kendaraan melebihi muatan melintas di jalan provinsi tadi udah kita singgung tuh gimana ya Bu ya. Kan ini oknum tapi memang sedikit sih ya, tapi gimana tanggapan kita sebagai ya kita kan mewakili masyarakat juga dan itu tentu dampaknya sangat negatif sekali. Jelas tadi kita udah bahas bahwa kalau kita bicara masalah oknum ya memang kita nggak ada batasannya, namanya oknum gitu loh. Apapun yang kita lakukan, upaya-upaya dengan sanksi-sanksi, yang namanya oknum pasti masih ada seperti itu. Dan inilah yang kita ke depan lebih kita evaluasi lagi dengan yang tadi diupayakan oleh Pak Kadis, Pak Bambang tadi, sanksi-sanksi itu tadi. Kalau bisa langsung keluar di impres seperti apa, sehingga untuk oknum-oknum melakukan yang tadi itu, ini untuk berpikir ke depan itu ya nggak mungkin lagi gitu ya. Walaupun ada celah cuma mengurangi dari yang biasa kita lihat selama ini seperti itu. Dan tadi mungkin saya juga menambahkan dari Bang Sony tadi kaitan dengan Lampung sendiri. Kenapa? Dari pengusahanya kurang. Sebenarnya Lampung itu lokasinya melintas, Mbak. Kita pendapatan asli daerah kita pun saya rasa minim juga karena memang kita hanya provinsi yang dilintasi. Jadi nah inilah yang perlu kita kaji lagi seperti apa sebenarnya efek dan apa yang kita dapat apabila lokasi kita ini hanya dilewati. Seperti batubara itu kan nggak hanya di Lampung, itu banyak di luar provinsi Lampung, Mbak. Nggak ada. Nah inilah, sedangkan dampaknya itu yang kita dapat adalah jalan provinsi Lampung, yang kita yang ini harus merasakan dari dampak-dampak itu. Sedangkan sumbangsi dari CSR tadi itu didapat justru di luar dari provinsi Lampung. Nah inilah perlu ada kita juga sama-sama bagaimana caranya imbas dari itu Lampung juga merasakan juga dari apa yang lakukan dengan provinsi yang lain, didapat dari provinsi lain seperti itu. Kita tahu bahwa Lampung gerbang Sumatera, apapun yang mau lewat Sumatera pasti lewat Lampung seperti itu, dan melewati lintas-lintas jalan provinsi Lampung dan itu seperti itu, Mbak. Benar sekali. Jadi karena mereka ada yang cuma numpang lewat ya bahasanya. Semuanya rata-rata Lampung numpang lewat, Mbak. Pengusaha apa kalau kita lihat, apalagi di Lampung Utara itu kan luar biasa. Kemarin kita baru buat jembatan aja. Kalau hanya untuk masyarakat di Lampung Utara atau provinsi Lampung yang melintasi jalan tersebut, saya rasa nggak perlu jembatan itu, baru masa pemeliharaan itu saya rasa cukup lah dengan perencanaan seperti itu. Tapi karena memang lintasan batubara yang luar biasa, sedangkan jembatan itu masih dalam masa pemeliharaan, sehingga kan langsung ambrol lagi tuh, jadi masalah kasus lagi. Jadi viral juga dia. Nah ini artinya
perlu nggak hanya provinsi Lampung saya rasa Pak Bambang ya. Jadi dari BPTD juga, terus dari pusat juga dari itu pusat kan dari pusat itu harus benar-benar melihat bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat juga melihat dampak-dampak yang dari provinsi yang hanya dilewati seperti itu. Kalau misalnya Lampung hanya dilewati saja, ya adalah anggaran untuk provinsi juga dari pemerintah pusat misalnya untuk pengawasannya seperti itu. Sehingga Pak Bambang juga nggak perlu minta dengan banyak-banyak dari provinsinya seperti itu. Karena kita kalau ngebagi anggaran kita untuk pengawasan yang maksimal tadi, saya rasa habis untuk pengawasan Mbak nanti anggaran kita. Nah itulah saya rasa sama-sama duduk bareng sehingga semua mendapatkan imbas yang baik seperti itu. Iya benar sekali. Jadi sebenarnya masyarakat juga nggak bisa asal berargumentasi juga ya Bu. Ini sebenarnya keadaannya juga ya kita pasti tentunya nggak mau. Dan keadaan juga Provinsi Lampung ini kan adalah gerbang Sumatera juga. Jadi itu ada alasannya kenapa sih jalan di Lampung ini lebih rawan rusak dibanding dengan wilayah lainnya. Jadi kita lebih smart lagi gitu. Berhubung image Lampung ini sudah terlalu buruk, padahal ini ada alasan di balik itu ya Pak Bu. Jadi kita sama-sama membangun lagi image yang baik itu. Jadi ada alasannya. Mungkin sebelum di break Pak Sony ingin menambahkan Pak dan juga ingin bertanya juga nih tentang peningkatan kualitas jalan sendiri dari dorongan Komisi 4 ke Dinas Terkait gimana Pak? Kan tahun ini kita sudah mau penyelesaian tahap ini ya, pekerjaan sudah hampir 70% dari APBD murni. Ya. Ya, Komisi 4 sangat mendorong sekali apa yang menjadi perencanaan oleh pihak Dinas PU. Kita tidak henti-henti Mbak, sangat mensupport dan bagaimana caranya kita bisa memasuki tahap ke level jalan mantap 74-75%. Nah, jadi mudah-mudahan kita minta doanya dari pemirsa masyarakat Lampung supaya supaya Pemda Provinsi Lampung ini sesuai dengan jargonnya Lampung berjaya. Mungkin itu saja. 75 atau 74 ini masih menuju ke sana atau sudah sejauh itu kita masih Pak? Menuju ke 75. Masih menuju ke 74 sudah lewat. Menuju ke 75. Ini kabupaten kota ya Pak? Provinsi. Jalan mantap. Jalan mantap untuk menuju ke Lampung berjaya gitu, sangat luar biasa. Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu Pak dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dengan tema yang sama, yakni mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih bersama kami di Bicara Lampung. Temanya menarik ya Mbak Fiona. Kita bicara tentang apa sih Bu di sini yang dimaksudkan dengan revitalisasi sastra? Sebagai salah satu upaya untuk pelindungan khazanah budaya Nusantara, sastra daerah, budaya daerah itu kan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
hadir untuk memperbarui informasi Anda. Bersama saya Muhammad Arif, kita simak Radar Sore selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Bank Lampung langsung bekerja cepat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Lampung. Pansus Lampung mendatangi BPKRI untuk meng-cross-check hasil laporan, kemudian mengundang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Lampung ke DPRD. Pemprov Lampung siap melaksanakan pembangunan stasiun kereta api Bandara Raden Intan 2 yang dimulai awal Maret 2020 mendatang. Jika bulan Maret tak kunjung dimulai, maka dana tersebut akan hangus. Awal tahun 2020, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Lampung Timur. Kali ini pemirsa, pelaku menipu keluarga korban saat akan membawa kabur gadis remaja yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Di bawah ancaman keris, pelaku menjalankan aksi bejatnya. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bicara Lampung dengan tema mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Dan masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, masih semangat Pak di segmen terakhir ya. Kembali lagi kita membahas tentang angkutan muatan berlebih ini. Nah, mungkin boleh nanya juga nih dengan Pak Kadisub yang terlihatnya gagah dan kelihatannya sangat mampu-mampu aja dijalani. Ini programnya udah dari lama, semakin meningkat, semakin baik. Tapi Pak, selama menjalankan ini semua dan dengan masalah yang tema pada saat ini kita angkat, apa Pak kendala yang Bapak dapatkan di sini? Ya. Gimana Pak? Makasih Mbak. Ya. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Mardiana betul. Di satu sisi Lampung ini ramai karena memang lintasan ya. Di satu sisi dampak dari lintasan itu sangat banyak. Karena memang kita menampung beban tidak hanya dari Lampung sendiri. Sementara memang industri-industri di Lampung cukup banyak, cukup besar yang bisa membuat suplai logistik ke Jabodetabek. Namun di balik itu kan ada 11 provinsi yang di Sumatera sana. Nah itu pun berkontribusi membawa muatan juga banyak yang lebih juga gitu loh. Sementara kan Jawa Sumatera ini luar biasa, Mbak bisa bayangkan data di penyeberangan itu sekarang 3.000 sampai 4.000 truk sehari itu melintasi Perak Bakahuni, dan ini tidak boleh stuck karena itu untuk menjamin stok logistik di Jawa. Bisa bayangkan Jabodetabek kalau Bakahuni ada stuck itu pasti kocar kacir. Contoh kemarin waktu kita COVID, justru logistiknya naik, Mbak. Naik 3-4%. Ternyata orang sakit pun butuh makan gitu loh. Nah ini artinya apa? Artinya bahwa strategisnya Lampung itu banyak dampak. Satu, akhirnya Lampung jalannya rusak karena memang banyak yang lewat. Kedua, Pak Gubernur suka ini Bu, suka komplain. Lah kita ini dapat kuotanya minyak itu sedikit, BBM disedoti orang-orang yang lewat Lampung. Ya kita minta agar kuota BBM-nya dilebihin sama. Kita juga minta karena Lampung ini tempat lintasan, ya minta anggaran untuk balai jalan itu ya ditingkatkan. Kalau belum Lampung dapat dana DAK-nya tinggi gitu loh Mbak, sehingga bisa memelihara jalan-jalan provinsi, bisa memelihara jalan nasional lebih tinggi, nggak apa-apa dilintasi asal dikasih anggaran yang besar sehingga tetap terjaga. Nah ini kan sampai Pak Jokowi turun kemarin kan karena memang jalan tuh banyak yang sudah lama nggak diperbaiki, terus memang keterbatasan kita kan gitu. Nah ini kalau misalnya tadi 43 triliun, kasihlah Lampung berapa? 10 triliun aja Bu, ya DAK kan. Wah, kita pasti bersyukur. Nah ini ya mungkin win-win solusinya nanti harapan kita begitu Mbak. Ya ada bentuk perhatian pusat lah pada Lampung agar nanti karena singgahan lintasan ini banyak dampaknya. Dampak tadi, dampak kerusakan, dampak minyak ya, tapi memang kalau dilintasi juga rezeki juga. Lampung juga hidup orang dagang jadi ramai dan sebagainya. Nah ini ya kita bersyukur. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya Mbak, bahwa kita ini Pak
Bahar ini selalu mensosialisasikan kepada pengusaha, ya mbok ayolah kapan taat terhadap daya angkut muatan. Kalau itu taat, itu hanya saya pikir sulit. Tapi kalau semuanya pengen untung ya repot. Ini dari cikal bakalnya pabrik pengen untung, nender barang pengen semurah-murahnya. Nanti ekspedisi pengen untung, akhirnya membawa muatan lebih. Nah kan nggak ketemu-ketemu kan gitu. Jadi ya kadang masyarakat juga pengen harganya murah. Kalau nggak murah kasihan kan Mbak. Beras saja kalau meningkat sedikit itu menjerit. Mbak bisa bayangkan kalau 3.000 itu mobil truk itu kita tahan di Bakauheni sama di Merak, nggak bisa ke sana, pasti naik nanti harga itu. Nah, ini kadang yang saya sama Pak Bahar ini gimana ya kalau kita tahan di Bakauheni ada 100 truk aja pasti sudah sampai ke menteri, Mbak. Iya dong, viral lagi nanti di Lampung lagi. Nah, ini yang mungkin ke depan perlu gimana ya mekanisme yang harus kita carikan. Mungkin Pak Presiden melalui Inpres bisa cari win-win solusi keterkaitan dengan itu. Jadi masalahnya saya sampaikan ini kompleks, multiplier effect, perlu penanganannya nggak bisa hanya dari kami, tapi semua lini ini harus menangani. Yang tadi sebenarnya insentif itu juga menarik juga kalau memang bisa pusat kerugian-kerugian itu bisa kelamanya kita jaga jalan sebaik-baiknya ya, kita nggak tutup mata lah, lebih muatan lebih, yang penting jalan kita jaga sebaik-baiknya. Itu mungkin solutif juga, namun ya nggak baik juga sih kalau seperti konsep boleh melanggar asal bayar tuh nggak boleh juga sebenarnya. Jadi ya jangan melanggar tapi jalannya bagus kan gitu. Itu Mbak, makasih. Oke, jadi itu kira-kira ya cukup solutif tapi agak nggak baik juga ya Pak. Tapi ini gimana? Karena kan keadaan kita sama-sama bingung juga ya Pak ya. Mungkin boleh langsung ditanggapi oleh anggota Komisi 4, oleh Ibu atau Bapak. Gimana kira-kira ini Pak keadaan kita yang sekarang? Solusinya gimana ya? Walaupun nggak jangka panjang, jangka pendek kayak gitu. Kira-kira gimana ya Bu? Iya ruwet juga ya, kita pikirin bareng-bareng. Jadi gini Mbak Mary, memang masalah ini dari hulu sampai ke hilir itu sudah kompleks ya. Jadi kalau kita benahi hulu, yang jelas hilirnya udah nggak berantakan yang sehingga memang yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi harus bersama-sama intinya. Dan di sini harus ada kebijakan langsung yang memang dari Pak Presiden yang bisa menangani langsung seperti apa sehingga masalah ini bisa fokus dijadikan satu kebijakan beliau, dan dampaknya pun kalau bisa ya semuanya ini mendapatkan yang baik seperti itu kepingin kita. Ya salah satunya tadi sampai Pak Bambang berpikir ya nggak apa-apa dilewati dia salah, tapi kami dapat imbas yang baiknya seperti itu dengan adanya alokasi khusus untuk di provinsi sendiri kaitan dengan pemeliharaan. Karena memang seperti kondisi jalan di Lampung ini, dengan perencanaan yang kita buat, dengan pemeliharaan yang kita lakukan juga itu nggak seimbang dengan yang dilintasi kendaraan yang kita lihat selama ini di Provinsi Lampung. Seperti ini jadi kompleks juga apa yang kita buat di provinsi dengan apa yang kita lihat kenyataan di lapangannya seperti itu. Dan harapan saya ke depan memang harus ada sentuhan langsung dari pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung khususnya, karena mau nggak mau Provinsi Lampung ini merupakan provinsi yang tadi itu adalah gerbangnya Sumatera itu sendiri, sehingga dari pemerintah pusat ada penilaian tersendiri ke depannya. Dan saya juga harap juga dengan Provinsi Lampung juga ke depan juga untuk mengupayakan itu juga maksimal tadi itu. Mudah-mudahan kalau dari pemerintah pusat bisa bersinergi juga di Provinsi Lampung, begitu juga dengan yang di kabupaten, upaya-upaya kita lakukan tadi itu mudah-mudahan bisa kita dikit-dikit kita dapatkan yang terbaik seperti itu. Kalau mau kita hilangkan benar kayaknya agak susah juga, karena itu tadi kaitan dengan pengusaha, dengan masyarakat luas yang jelas itu seperti itu. Dan ini juga jadi kami menjadi wakil dari masyarakat ini juga mau nggak mau harus memperhatikan apa yang dimau masyarakat. Apalagi tadi khususnya untuk kebutuhan logistik itu banyak juga dari kalangan masyarakat ke ini juga menengah ke bawah juga yang berupaya untuk memanfaatkan odol tadi kan, seperti kita bisa lihat dari
kabupaten ataupun dari kampung-kampung kalau udah ngangkut hasil bumi seperti ngangkut pisang, ngangkut yang hasil bumi lah untuk dibawa ke Jakarta, itu memang luar biasa. Saya lihat kalau kok bisa mobil L300 ngangkut pisang yang ngelebihin 3 kali tinggi mobilnya itu kan. Nah itu juga luar biasa. Tapi kita balik lagi ke masyarakat yang memang saat ini juga dengan kondisi yang kita lihat, ya mau nggak mau juga mereka melakukan seperti itu kan, gitu. Dengan yang transportasi yang memang tinggi, terus lagi bahan bakar yang memang kita terbatas, itu menjadi satu pemicu kita juga untuk jadi masalah sama-sama. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita bincang hari ini menjadi perhatian juga itu untuk Provinsi Lampung, khususnya juga bahan bakar memang susah Pak ya. Kita melihat ini di Provinsi Lampung ini habis untuk orang yang melintas. Sebenarnya jatah untuk provinsi itu ya untuk masyarakat provinsinya, tapi karena kita tadi dilintasi oleh sekian banyak provinsi di belakang itu yang ikut melewati gerbang Sumatera ini sendiri, mau nggak mau juga kita imbasnya juga ya nggak baiknya jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bedah sama-sama menjadi perhatian juga khususnya dari pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung ini lebih dipikirkan lagi dari hal-hal yang memang dampak-dampak yang kita rasakan dibandingkan dengan yang lain yang hanya memang sudah mendapatkan misalnya tadi itu CSR-nya seperti itu, sehingga kita bisa bersinergi juga. Kalau Banten bisa seperti itu, Lampung walaupun nggak ada PAD yang langsung dirasakan tapi mendapatkan imbas khusus lah dari pemerintah pusat seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya mari kita duduk bareng ini para pemerintah sampai ke pusat juga harus tahu, karena kalau pusatnya nggak tahu juga kita juga nggak bisa berkutik ya Bu. Kita perlukan anggaran, perlukan kebijakan, penerapan bagaimana, karena kita juga menjadi gerbang pintu Sumatera gitu. Kemarin sempat cepat ini masalah jalanan rusak kemarin Pak. Cepatnya karena apa? Kalau udah viral, jangan sampai dong kita harus viral dulu ya seperti itu. Jadi karena niat kita sudah baik ya, mohon dukungannya juga dari pemerintah pusat juga, karena nggak bisa kalau kita tanpa pemerintah pusat sepertinya, karena itu satu-satunya jalan melalui Lampung dan dampaknya di Lampung gitu. Tapi mungkin menjadi salah satu solusi juga tentang jembatan timbang ini ya Pak ya, dari pihak BPTD. Jembatan timbang ini kan di Lampung tadi ada 3 ya. Terus kemarin tuh sempat Bu Mardia juga bilang kurang optimal. Nah ini kurang optimal ini gimana sih Pak keadaannya? Sampai akhirnya ditutup ya, yang ada itu sisa 1 ya Pak ya, di Waiurung. Waiurang. Oh Waiurang maksudnya ya. Jadi untuk jembatan timbang kita yang beroperasi sekarang di Waiurang. Dan ya seperti apa yang disampaikan tadi Bu Mardiana, betul, memang belum optimal dalam penegakan gakum karena ada beberapa jembatan timbang yang belum dioperasikan terkait dengan kondisi bangunan jembatan timbang tersebut. Nah ini kami sudah ajukan ke pimpinan pusat. Insya Allah mungkin dalam tahun depan Waikana itu bisa dibuka kembali ya, tetapi harus rehab bangunan dulu dengan plat jembatan timbangnya. Jadi memang keberadaan odol ini merupakan perhatian yang khusus yang harus kita cermati bersama-sama dan harus penanganannya dari hulu sampai hilir ya. Di situ ada Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan dan lain-lain, dan memang harus bersinergi semuanya dalam menghadapi kendaraan odol yang ada di jalan raya ini, seperti itu. Ya. Tahun depan ini insya Allah, karena dampaknya lumayan juga nih kalau ada salah satu solusi jembatan timbang yang kalau dioptimalkan ya. Kalau kemarin sempat tidak maksimal karena beberapa kendala, mungkin kalau bisa dimaksimalkan ini akan mengurangi dampaknya juga ini sepertinya Pak ya. Mohon bantuannya dari pihak Bapak BPTD nih ya Pak ya. Nah ini selanjutnya Mary ingin meminta apa ya, penjelasan ya mungkin dari pihak BPTD dan juga Pak Kadishub dan juga anggota Komisi 4 tentang peranan pemerintah ini yang terkait. Mungkin Mary nanya dari Pak Bahar dulu ya Pak. Kira-kira gimana Pak peranan pemerintah pusat dan daerah dalam mengkoordinasikan termasuk instansi kepolisian, Dishub dan dinas terkait dalam pencegahan kendaraan bermuatan melebihi kapasitas yang bisa mempercepat kerusakan jalan di Provinsi Lampung ini? Baik, terima kasih Mbak Mary. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan selalu melakukan koordinasi, komunikasi, monitoring ya, dan evaluasi. Dan kami di BPTD kelas 2 Lampung adalah merupakan perpanjangan tangan pusat ya, dari pusat ke daerah yang ada di Provinsi Lampung.
Jadi BPTD Kelas 2 Lampung dalam hal ini selalu melakukan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas terhadap stakeholder, baik di Disub Provinsi, Kabupaten Kota, kepolisian, dan stakeholder lainnya dalam melakukan penanganan kendaraan yang overloading dan overdimensi. Dan khususnya kota, ya kami harapkan mungkin bisa bersinergi pada pemeriksaan pengujian kendaraan, karena di situ juga salah satu muaranya yang harus menjadi perhatian khusus. Kalau kendaraan yang tidak sesuai yang akan diuji, ya jangan diuji, ya seperti itu. Ya mungkin itu, Mbak. Mungkin akan ditambahkan juga nih dari Pak Kadisub, gimana nih Pak, kira-kira peran pemerintah pusat ini mengkoordinasikan termasuk instansi kepolisian ya, Disub dan dinas terkait dalam pencegahan masalah kita saat ini. Makasih Mbak. Jadi memang penanganan odol lagi kembali harus terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada unsur pusat yang di daerah seperti Pak Bahar, kemudian ada unsur kepolisian yang ada di daerah seperti Ditlantas dan sebagainya. Nah ini kami harus bersinergi. Kami seperti unsur balai jalan, kemudian ada tol, ASDP ini juga harus bersinergi. Kenapa? Nah memang kami ke depan ini sudah direstui oleh DPR, kami akan bergerak untuk Gakum, tentunya semua lini ini harus mendukung. Jadi nanti Gakum akan kami laksanakan di perbatasan, kemudian di jalan tol, kemudian di pelabuhan juga. Jadi semua akan kita gerakkan serentak, dan tentunya kami sedang menyusun MOU kesepakatan, termasuk yang tadi Bu Mediana, Pak Sony, kami sudah siapkan konsep surat untuk usulan revisi denda maksimum. Kemudian untuk Pak Presiden Impres, Pak Gubernur konsep sudah kami siapkan, termasuk pengenaan denda maksimum. Jadi ada 3 surat sudah kami siapkan, MOU kita siapkan. Tadi Mbak, yang Mbak katakan pungli sebenarnya mungkin lebih bukan kepada pungli. Ada pihak-pihak yang membackup muatan-muatan lebih ini. Jadi kami sudah beberapa kali kalau kami melakukan tilangan, ujuk-ujuk sudah ada yang telepon. Ini yang dimaksud. Makanya kami dengan kepolisian, Kapengti, kejaksaan, pokoknya Forkopimda lah dan Pak Bahar dan nyiapkan MOU untuk tidak ada saling mendukung yang seperti itu. Kalau ada oknum yang seperti itu ya tugas Bapak nih. Misalnya dari perhubungan ya ada orang kementerian nanti yang harus negur, misalnya dari kepolisian yang harus negur kan, dari oknum yang lain TNI ya TNI. Jadi kalau kita tol ini dikelola bukan oleh pemerintah oleh HPPN, tapi dia oleh badan usaha. Ini ya, nanti harus bersinergi. Mudah-mudahan Mbak upaya nanti ini bisa kita laksanakan dengan mungkin Lampung perlu menjadi pilot project lah. Contoh dulu bisa menangani minimal tadi, kalau kita tidak bisa berbuat banyak ya minimal mengurangi lah. Pengusaha juga memang
Kalau ilmu Jawa itu ngono ya ngono ning aja ngono kan gitu. Bawa muatan lebih tapi ya jangan keterlaluan gitu loh. Jangan mau ngambil untung banyak kan gitu kan. Jadi kalau misalnya Mas dalam batas toleransi kan ya perusahaan untung, semuanya untung, juga apa masyarakat juga harga-harga nggak jadi naik kan. Kalau ya kita harus cari upaya untuk win-win solusi dengan smooth, namun pelanggaran ini bisa kita kurangi. Makasih. Ya. Lumayan solutif juga. Yeah. Makanya kami di Jembatan Timbang akhirnya sekarang pakai timbangan portable, Mbak. Jadi kalau kita lakukan gakum ya tinggal. Nah, dengan adanya jembatan wind in motion tadi sudah dipasang di Bakauheni, kemudian di Lematang sini Tanjung Bintang, sekarang sedang masang di Gunung Suge. Jadi kalau ada mobil masuk langsung kedetek, dia bisa menolak. Nah, harapan saya semua pintu gerbangnya tol ada itu, Mbak, sehingga ketika mau masuk sudah ketolak, mau masuk ketolak. Kalau palangnya nggak mau buka kan dia muter. Nah, tinggal Pak Bahar aja nanti sama kita yang pusing kan, dia pasti lewat jalan nasional kan gitu. Jadi kami yang harus mengawasi betul. Nanti kami ya Kak, bahwa tadi ada yang sifatnya statis, kami juga yang perlu dinamis. Maka kami perlu dukungan dari Bapak Ibu yang mulai dari DPR untuk pengadaan portable itu. Biar kami kalau dia di jalan nasional dan provinsi bisa saya cegat untuk saya rahasia di situ, karena bahwa kita menilang muatan lebih, Mbak, itu tidak boleh tanpa alat. Ngarang-ngarang nggak boleh. Jadi harus ada alat yang menyatakan bahwa itu muatan. Kalau enggak kita dikomplain, Bapak nggak bener ini. Wong kami kok dinyatakan lebih, apa buktinya? Nah, alat dengan alat itu, nah makanya kami butuh itu sehingga kami bisa bergerak di jalan provinsi, kami bisa bergerak di jalan nasional yang lainnya, sehingga nanti kami juga mungkin Pak Sony, kami juga butuh sebenarnya tempat-tempat tertentu yang dibuat rigid seperti ini, Pak, untuk menaruh timbangan itu, sehingga itu bisa dijadikan pos untuk pemeriksaan, karena timbangan itu akan awet ketika tempatnya datar. Tapi kalau tempatnya melengkung-melengkung nanti timbangan portable kita juga cepat jebol. Dan harapan kami, Mbak, ke depan kami diperbanyak aja alat-alat portable yang bisa kami mobile kemana-mana, sehingga bahkan kalau bisa di depan perusahaan yang langgar-langgar itu pengen juga saya, nggak usah keluar dari perusahaan, kamu udah ngelanggar di sini balik perusahaan. Karena konsep Pak Bahar kalau muter balik sudah terlanjur di timbangan, sudah jalan misalnya Mbak 60 kilo, baru diputar balik di tempat Pak Bahar, baliknya sana melanggar lagi kan gitu. Muter-muter dia jadinya, cuma muter-muter aja tapi lolos juga. Ini harapannya sumber-sumber nanti tempat industri yang melanggar pun bisa kita lakukan penegakan hukum di depannya melalui portable itu. Dan memang penegakan hukum saat di lokasi TKP juga memang harus ada buktinya, Pak. Misalkan portable, bisa-bisa mereka lebih galak daripada kita. Kalau ada buktinya, nggak bisa deh, Pak. Apa buktinya melanggar gitu? Jadi memang butuh dukungan juga ya, Pak ya, artinya. Dan sekaligus juga ini sudah disimak juga oleh anggota Komisi 4-nya. Dan ya mungkin silahkan langsung ditanggapi dari Pak Sony dan juga Bu Mardian. Silahkan mungkin Pak Sony terlebih dahulu menanggapi usulan dari Pak Bambang. Pasti dikasih. Gimana ini? Siap, makasih Mbak Mary. Iya. Ya kita ini kan bermitra Mbak Mary, Iya. bermitra. Jadi insya Allah apapun jadi usulan-usulan dari Dishub, kita siap mendukung dan mensupport selalu itu. Bahkan kita tahun ini buat perda ya Pak Kadis ya, perda, regulasi perda. Jadi kita sangat mendukung dan mendorong. Tuh, siap. Kalau mendukung pasti mendukung, Ya, insya Allah ya kalau mendukung. Ya silakan mungkin ditambahkan oleh Bu Mardian, Bu. Ya sama, nggak beda jauh dengan Pak Sony, bahwa kami selaku dari Komisi 4 yang jelas mendukung penuh kalau itu menjadi satu upaya agar untuk mengurangi masalah yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita balik lagi harus melihat lagi dari segi prioritas juga terkait dengan anggaran tadi gitu loh. Kalau memang itu ke depan memang menjadi prioritas dari Dinas Perhubungan, kenapa enggak kita maksimal untuk support itu. Kalaupun misalnya nanti kaitan dengan anggaran kita terbatas, kita bisa mencari solusi-solusi lain. Itu tadi kebijakan dari pemerintah pusat itu yang kita upayakan maksimal juga. Adanya komunikasi dengan pemerintah pusat, dari wakil-wakil kita juga nanti ada yang di pemerintah pusat agar mensupport juga
agar pemerintah pusat memikirkan yang tadi itu, Mbak. Yang jelas memang apa yang menjadi upaya itu kami selaku Komisi 4 ini yang jelas menjalankan fungsi itu dengan maksimal agar apa yang menjadi upaya-upaya dari dinas, baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik seperti itu. Tentunya mendukung ya Bu ya, apalagi solusi dari Pak Bambang itu sangat solutif Sangat jangka pendek ini dulu masalahnya, karena kalau jangka panjang masih jauh susah kita untuk balik lagi dengan anggaran ya. Ya kita berdoa bersama semoga anggarannya diberikan kemudahan juga dari pihak pusat ya. Kalau pihak pusatnya juga sudah mendengarkan ya insya Allah ya Bu ya, kita menjadi prioritas, apalagi kita menjadi gerbangnya Sumatera. Nah, tak terasa pemirsa dan juga narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, silakan dari Bapak BPTD, Pak Kadishub dan juga anggota Komisi 4 menyampaikan closing statement-nya tentang tema kita mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Mungkin silakan dari Pak Bahar Latif selaku BPTD kelas 2 di Provinsi Lampung, silakan Pak. Terima kasih Mbak Mary. Ya. Jadi Lampung adalah merupakan pintu gerbang yang Jawa dengan Sumatera. Tentu pembebanan transportasi yang ada di Lampung ini sangat signifikan dibanding dengan daerah lain. Dengan adanya pembebanan transportasi yang begitu kompleks, ya tentu perlu penanganan Gakung yang lebih fleksibel, lebih menjadi perhatian yang lebih serius ya. Terkait dengan penanganan ini perlu adanya sinergitas ya, kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang seperti saya sampaikan tadi, ya, sehingga penanganan Gakung yang ada terkait overloading yang ada di jalan nasional maupun provinsi atau kabupaten di Lampung itu bisa kita laksanakan dan meminimalisir ya. Tentunya perlu adanya dukungan yang mungkin dari DPR ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan kita dan keberadaan kita yang ada di Provinsi Lampung, sehingga kolaborasi dan sinergitas tadi ini terjalin dan bisa terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Dan ini untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Kita semua pokoknya ya Iya. Pak. Jadi intinya Pak Bahar juga minta bantuan, nggak bisa sendirian ya Pak. Bantuan dari siapa aja, dan bahkan ke pemerintah pusat juga ya Pak ya. Nah, silakan mungkin ditambahkan kalau statementnya dari Pak Bambang Sumbagono selaku Kadishub Provinsi Lampung, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya menghimbau pada para pengusaha angkutan umum, pengusaha logistik maupun ekspedisi, mari kita taati ketentuan batas muatan. Jadi kalau Bapak Ibu membawa muatan sudah sesuai dengan daya angkut yang termuat di dalam buku KIR atau buku uji kendaraan, insya Allah akan aman, akan selamat. Selamat untuk jalan, selamat untuk memakai jalan yang lain. Karena ya kita lihat beberapa kejadian terakhir banyak truk yang belum remnya di Bakahuni, di tempat-tempat lain. Kemudian saya menghimbau pada teman-teman, kita harus tetap semangat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi mau menanganin ini? Jadi kami berharap semua stakeholder, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun pusat, ya mari kita tangani bersama. Ini penyakit ini sudah lama Pak, sejak saya masuk perhubungan sampai sekarang nggak selesai-selesai. Nah ini kapan lagi kalau nggak sekarang, yang mumpung zaman Pak Jokowi ini harapan kami, karena banyak program-program beliau cukup bisa berhasil dengan program PSN, kalau bisa ini nanti dengan impresnya kita bisa menanganin masalah odol ini, alangkah luar biasanya. Memang tadi tantangannya cukup luar biasa, mudah-mudahan nanti dengan sinergi kita dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mudah-mudahan bisa mengurangi lah, kalau kita tidak bisa menghilangkan tapi minimalnya bisa mengurangi permasalahan odol di lapangan. Terima kasih. Jadi minimal mengurangi apa, jangan malah bertambah setiap tahun. Jadi seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain, padahal kita juga pusing ya Pak ya. Jadi paling tidak bertambah lebih parah, tapi kalau bisa kita juga mengurangi dampaknya gitu. Amin. Nah mungkin selanjutnya ini dari kedua anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, silakan dari Pak Sony dulu closing statementnya Pak. Terima kasih Mbak Mary. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung maupun masyarakat dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sumatera yang melintasi Lampung, sadarlah akan gerakan malu
malu untuk muatan overload, overdimensi, malu melintasi Lampung yang banyak pengguna jalan yang resah. Jadi sadarlah untuk para pengusaha dan para pelintas jalan supaya bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas dan aturan-aturan yang ada di masyarakat maupun di Provinsi Lampung. Terima kasih, kami siap mensupport maupun mengawasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Kami mohon dukungan dari masyarakat supaya tidak ada lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan di perlintasan maupun tikungan-tikungan jalan yang ada di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih kalau statementnya dari Pak Sony. Ini sangat bermasyarakat sekali nih. Kita mendukung sebenarnya ya Pak ya, selaku anggota Komisi 4 mendukung maunya masyarakat, dan juga sebenarnya kita juga peduli dengan keselamatan pada masyarakat. Maka pentingnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat, dari pengusahanya juga. Oke, silakan ini langsung statement terakhir dari Ibu Insinyur Mardiana. Silakan Ibu. Oke, baik Mbak Mary. Sehingga dari wacana kita hari ini, mudah-mudahan harapan kami, harapan saya juga selaku wakil masyarakat khususnya yang ada di dapil kami juga di sini di Provinsi Lampung, ini mengharapkan dengan adanya kami ingin mendapatkan jalan yang baik ya, walaupun masalah itu kita lihat banyak bermasalah dari jalan itu, overdose itu tadi, overload. Nah, ini harapan saya adalah duduk bareng Mbak, sehingga upaya-upaya dari penanganan yang tadi itu sudah dilaksanakan baik dari Dinas Perhubungan, dari PPTD, pemerintah pusat, ini bisa kita tanggulangi sedikit demi sedikit ya, karena saya rasa kalau mau langsung itu repot kita dengan kondisi yang saat ini, karena masalah ini sudah terbentuk dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya kita tidak sama-sama tadi adanya kesadaran, tidak ada sama-sama kita mempunyai komitmen MOU yang jelas, ini nggak bakal bisa berjalan apa yang menjadi harapan ini semua. Dan mudah-mudahan dengan wacana kita hari ini, dengan apa yang kita bedah hari ini tentang permasalahan ini, menjadi awal MOU, menjadi awal itikat niat baik kita untuk menjadi satu perubahan seperti itu. Luar biasa, perubahan menuju ke Lampung Berjaya, insya Allah. Nah, ini juga tentunya jadi tugas kita bersama dari hulu ke hilir. Masalahnya kan dari hulu ke hilir, jadi menyelesaikan juga dari hulu ke hilir. Dari masyarakatnya juga memiliki kesadaran penuh, memiliki apa ya, nggak perlu lah kita harus kecelakaan, ini segala macam, nggak perlu kita menakut-nakuti mereka, karena itu adalah kesadaran mereka sendiri, para pengusaha. Ada juga kepada seluruh pemerintah yang memang sudah ada bagian di sini, seluruh pemerintah daerah dan juga khususnya ke pemerintah pusat. Dan semoga harapan kita, wacana kita seperti yang Ibu bilang adalah menjadi perwujudan kita menjadi provinsi yang Lampung Berjaya, dan juga ini adalah kepentingan untuk negara kita tentunya. Oke, mungkin cukup pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber yang satu biasa hari ini dengan tema mencegah percepatan kerusakan jalan dengan menertibkan angkutan muatan berlebih. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak BPTD kelas 2, ya ini Bapak Bahar Latif STMT. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga kepada Kadisub kita, ya ini Bapak Bambang Sumbogo SEMM. Terima kasih Bapak, dan juga kedua anggota Komisi 4 kita, ya ini ada Ibu Insinyur Mardiana STMT dan juga Bapak Sony Setiawan STMH. Terima kasih banyak. Semoga harapan kita bisa terwujud. Dan akhirnya pemirsa, saya Mercy Cynthia Putri mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Radar Lampung TV, mata pilihan.